Penutupan TPA itu untuk saya kasih apresiasi malah. Sampah ini bisa jadi uang, nggak bisa. Ya ayo kita bareng-bareng gitu. Memang Jogja ini layak dan pantas gitu untuk menjadi zero waste. Saya nggak kalau misalnya pipa ini itu 100% dari sampah, dari waste yang masyarakat buang, dan saya bisa menghasilkan ini. Dan pabrik ini yang saya buat itu tidak menghasilkan sampah lagi. Saya Boy Chandra, saya pemerhati lingkungan, saya mau berkontribusi terhadap lingkungan, tapi lingkungan yang saya ambil itu adalah masalah waste, masalah sampah. Kalau awalannya itu sebenarnya so simple gitu, saya disentil sama pangeran, sama Tuhan, sama Allah gitu. Tahun 2000 saya bangkrut, saya kembali ke Bantul, ke Jogja, di Bambang Lipuro. Di situ mulain saya nggak punya pekerjaan, nggak kayak gimana, tapi saya mau usaha. Tapi di tahun 2003 itu saya mulai bagaimana caranya gitu. Saya mau menjadi pengusaha atau saya mau menjadi pemerhati lingkungan yang sampahnya itu relatif ada di masyarakat, yang mana sampah itu banyak sekali gitu. Nah itu salah satunya saya mulai terjun ke pemerhati lingkungan yang tujuannya itu adalah sampah yang dari rumah tangga gitu. Kan banyak sekali kalau orang tahu kalau misalnya bisnis sampah itu uangnya banyak. Bisnis sampah itu menggiurkan. Modal itu pasti ada gitu. Saya mencoba untuk mau belajar seperti pemulung gitu. Saya coba bekerja. Bekerjanya gimana ya? Bekerjanya jadi pemulung. Saya kumpulkan gitu. Setelah saya kumpulkan modal saya 10.000, ternyata jadi 20.000, jadi 25.000. Nah, itu bahkan kadang bisa lebih. Dari situ saya lihat dari sudut pandang ekonomi. Usaha apa yang namanya modalnya 1 bisa jadi 2, 100% gitu kan, atau bahkan bisa lebih. Nah di situ itu baru modalnya kecil. Para pemulung ini kan juga nggak melihat ke sana. Yang dia perluin dia bisa makan gitu, dan alam menyediakan gitu. Alam itu menyediakan barang-barang itu yang dia bisa jual gitu. Sebenarnya dia juga adalah pemerhati lingkungan, cuma dia tidak sadar kalau dia adalah pemerhati lingkungan gitu. Penemuan plastik itu adalah satu yang paling tepat. Kalau ini sudut pandang saya, itu paling tepat dibanding sama kita memakai kantong kertas. Kantong kertas itu kita banyak sekali penebangan pohon. Nah, recycle ditemukan itu di plastik ini, itu yang paling tepat. Kenapa? Dia bisa didaur ulang terus gitu. Bukan malah, maksudnya gini, bukan jadi malah kita yang banyak sekali bilang pabrik plastik itu nggak bagus gitu kan, pemakaian plastik gitu nggak bagus. Bukan nggak bagus gitu, yang nggak bagusnya itu cuma sudut pandang atau pemahaman masyarakat itu yang nggak sampai. Bagaimana kalau misalnya masyarakat itu paham kalau plastik itu bisa di-recycle, plastik itu bisa jadi uang. Dan kalau misalnya kita proses plastik itu, kita satu menjadi pemerhati lingkungan, kita melindungi alam, tapi kita juga dapat keuangannya. Di 2008 itu saya mulai ada di Gosari, dan saya ada satu tujuan saya, itu adalah bagaimana saya bisa bikin satu produk itu 100% dari waste, dari sampah, dengan salah satu jenisnya yang saya pilih adalah PVC. Di 2015 saya bisa jadi gitu, di 2015. Jadi dari 2008 sampai 2015 itu saya baru bisa jadi satu produk yang namanya pabrik
itu pabrik pipa. Pabrik pipanya itu juga bisa diterima di masyarakat, di pasar juga kita bisa diterima, dan untuk kekuatan semuanya pun ya kita berani untuk masuk ke perdagangan umum, jadinya kan penjualan di perdagangan umum, dan kita memakainya itu 100% dari waste, dari sampah, dan tanpa memakai bahan original PVC. Kita lagi berada di pabrik yang bikin pipa tuh 100% dari sampah. Maksudnya dari waste PVC. Nah, ini cara pemrosesannya nih. Kalau mau dilihat nih barang-barang yang yang kita hancurkan, gitu, yang dipilih, gitu. Yang ini. Nah, terus prosesnya ke sana kita ngegiling. Ini dihancurkan. Dihancurkan dulu seperti ini, biar dia bisa sama. Nah, ini baru bisa kita bikin pipa. Saya buatlah satu lembaga yang mana di sana itu saya kasih nama itu Buosari Training Center. Buosari Training Center itu untuk apa? Ya, untuk berbagi pemahaman saya, untuk kita sharing bagaimana cara mengelola sampah. Nama saya Neni Widuri Lestari. Awalnya saya itu ikut komunitas JPSM, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri Kabupaten Bantul, dan waktu itu saya ikut FUI, yang Festival Upcycle Internasional, yang sama Pak Boy dan teman-teman. Itu saya di sana bisa bertemu dengan Pak Boy Chandra, dan tadinya FUI yang mau diadakan di Bantul, ternyata karena COVID tidak jadi. Terus Pak Boy menawarkan ada lahan yang sudah ada mesinnya di Taman Tirto. Saya suruh di sana mengelola sampah yang anorganik, yang ngambilin di bank sampah. Setelah di Taman Tirto, pindah lagi di rumahnya Pak Boy yang ada di Bakalan. Di sana saya jual tanaman yang tadinya satu itu 30.000, yang sekarang ditanam di GSTC ini. Pertama kali saya yang jual di sana, dan di Bakalan itu saya jualan tanaman nyambi nunggu pembeli. Di sana saya bikin pot dari baju-baju bekas, dan akhirnya Pak Boy ada tawaran kita dari hotel suruh ngambil sampah yang organik dan anorganik. Kalau untuk magotnya itu prosesnya berapa lama, Bu? 18 hari panen. Terus dari telur ditetaskan dulu, setelah 1 minggu baru ditebar di biofon, dan 18 hari sudah dipanen. Kalau untuk harganya sendiri per kilonya berapa itu? Per kilonya kalau cuma belinya 1 kilo itu 10.000, tapi kalau belinya 30 kilo itu 8.000. Terus biasanya kalau untuk masyarakat itu dipakai apa itu, Bu? Untuk pakan lele, dan kalau yang beli 1 kilo ya buat mancing. Ini bahannya dari sampah apa ini, Bu? Sampah organik yang sudah dimasak, seperti ambil di rumah makan dan di hotel.